Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Elkan Bagot kembali dipanggil. Erick Thohir sebut inilah kesempatan emas Elkan Bagot untuk tampil di laga kontra Australia. Pertandingan krusial Timnas Indonesia melawan Australia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin memanas dengan kabar mengejutkan. Elkan Bagot, bek muda andalan Indonesia, akhirnya mendapat panggilan untuk memperkuat Garuda. Pertandingan yang akan digelar nanti malam ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan Timnas Indonesia, terutama dengan kehadiran Bagot yang sebelumnya absen dalam beberapa kesempatan. Setelah lama menjadi sorotan publik karena ketidakhadirannya, panggilan ini menjadi peluang besar bagi Elkan untuk kembali membuktikan komitmennya membela Indonesia di panggung internasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bersama pelatih kepala Shin Tae-yong, sudah secara terbuka menyatakan harapan mereka agar Bagot dapat segera merespons situasi yang menimpa dirinya. Ketidakhadiran Elkan Bagot dalam pemanggilan Timnas Indonesia selama 3 FIFA Matchday terakhir menjadi perbincangan hangat. Meski hanya Shin Tae-yong dan Erick Thohir yang selama ini angkat bicara, Elkan tetap bungkam, dan bahkan membatasi akses media sosialnya. Kondisi ini membuat banyak pihak bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan pemain bertinggi badan 1,94 meter itu. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sempat meminta Elkan untuk berbicara dan menjelaskan situasi yang sedang berlangsung. Memang ini hal yang sangat sensitif untuk dibahas, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara di lapangan A, Senayan, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024, seperti dilansir dari bolasport.com. Mungkin lebih baik Elkan yang berbicara langsung dari dirinya. Itu lebih masuk akal, tambahnya. Shin Tae-yong menegaskan bahwa pemain yang mengenakan seragam Timnas Indonesia harus benar-benar bertanggung jawab, bukan hanya terhadap tim, tetapi juga kepada supporter. Hal inilah yang membuat Shin berharap agar masalah ini segera terselesaikan. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, turut memberikan pandangan serupa. Ia menyampaikan bahwa Elkan Bagot harus mengesampingkan egonya dan membuka diri untuk menyelesaikan masalah ini dengan pelatih dan tim. Ya, kembali dari kedua belah pihak, tentu Elkan mesti membuka diri, ujar Erick Thohir kepada awak media di Jakarta, Jumat, 6 September 2024. Saya lihat Elkan pemain potensial buat Indonesia, tetapi tim nasional itu soal permainan tim, bukan individu, tambahnya. Erick menekankan bahwa komitmen Elkan untuk membela Timnas Indonesia sangat penting. Ia juga menyarankan agar Elkan mencari keselarasan dengan visi dan misi yang diusung oleh pelatih Shin Tae-yong, agar kerjasama di dalam tim dapat berjalan dengan baik. Elkan sendiri mesti punya komitmen. Jika ingin membangun Timnas, saya yakin kesempatan Elkan untuk berprestasi bersama Timnas Indonesia jauh lebih besar daripada ketika dia bergabung dengan Timnas negara lain, kata Erick Thohir. Saya rasa ada value tersendiri bergabung dengan Timnas Indonesia, dan Elkan juga perlu memikirkannya. Keputusan mendadak untuk memanggil Elkan Bagot dalam laga melawan Australia tentu memberikan napas segar bagi skuad Garuda. Australia adalah lawan yang tangguh, dan kehadiran seorang bek berpengalaman di Liga Inggris seperti Elkan diharapkan mampu memperkuat lini pertahanan Indonesia. Timnas Indonesia membutuhkan setiap pemain terbaik mereka untuk menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Kabar pemanggilan Elkan tentu memicu harapan baru di kalangan supporter yang sudah lama menantikan kehadirannya di lapangan. Mereka percaya bahwa Elkan, dengan pengalamannya bermain di Inggris, akan memberikan stabilitas di lini belakang dan membantu tim menghadapi serangan-serangan Australia yang terkenal berbahaya. Shin Tae-yong pun berharap Elkan dapat menunjukkan performa terbaiknya dalam pertandingan nanti. Meskipun ada berbagai spekulasi mengenai hubungannya dengan pelatih dan pihak federasi, Elkan kini memiliki kesempatan emas untuk merespons segala kritik dengan tampil maksimal di laga nanti malam. Pertandingan melawan Australia ini menjadi ujian besar, tidak hanya bagi Timnas Indonesia, tetapi juga bagi Elkan Bagot secara pribadi. Absennya Elkan dalam beberapa FIFA Matchday sebelumnya telah menimbulkan berbagai spekulasi dan rumor, termasuk ketidakcocokan dengan pelatih atau masalah komitmen. Namun, dengan adanya panggilan resmi ini, Elkan diberi kesempatan untuk menunjukkan bahwa dirinya masih menjadi bagian penting dari rencana masa depan Timnas Indonesia.
Baggot diharapkan dapat membuktikan kualitasnya di lapangan, menunjukkan dedikasi yang kuat, dan meraih kembali kepercayaan dari pelatih, manajemen, serta jutaan penggemar sepak bola Indonesia. Kesempatan ini bisa menjadi titik balik yang menentukan bagi karirnya di Timnas Indonesia. Dengan pertandingan yang hanya tinggal hitungan jam, publik sepak bola Indonesia menunggu suara dari Elkan Baggot. Harapan besar ditaruh pada bahunya untuk memberikan klarifikasi terkait masalah yang sempat mengganjal. Lebih dari itu, penampilannya di lapangan nanti malam akan menjadi jawaban yang paling ditunggu-tunggu. Baik Shin Tae-yong maupun Erick Thohir telah memberikan panggung bagi Elkan untuk bersinar dan meredakan segala ketegangan yang mungkin ada. Kini semua mata tertuju pada pemain muda ini. Akankah Elkan menjawab tantangan ini dengan performa gemilang? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, laga kontra Australia nanti malam bukan hanya tentang kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga tentang pembuktian Elkan Baggot kepada dirinya sendiri, tim, dan bangsa yang ia wakili. Mees Hilger siap tampil di laga krusial kontra Australia dalam round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Mees Hilgers, bek andalan naturalisasi asal Belanda, dipastikan akan dimainkan dalam laga penting melawan Australia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, secara resmi menyertakan Hilgers dalam daftar starting 11 untuk menghadapi Australia, salah satu tim terkuat di zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 10 September 2024, dan diprediksi akan menjadi laga yang penuh intensitas. Mees Hilgers, yang saat ini bermain untuk klub Belanda FC Twente, menjadi salah satu pilar penting di lini belakang Indonesia sejak resmi mendapatkan status warga negara Indonesia. Kehadiran Hilgers membawa angin segar bagi skuad Garuda, terutama dalam meningkatkan kualitas pertahanan yang selama ini menjadi fokus perhatian Shin Tae-yong. Hilgers dikenal sebagai bek yang memiliki kemampuan bertahan kuat serta ketenangan dalam membaca permainan lawan. Kombinasi kecepatan, kekuatan fisik, dan kecerdasannya dalam menjaga area pertahanan menjadikan Hilgers sebagai bek yang sulit dilewati oleh pemain lawan. Menghadapi Australia, yang dikenal memiliki kekuatan serangan yang solid, peran Hilgers di jantung pertahanan akan menjadi kunci penting untuk menahan gempuran dari lini depan Soceros. Laga melawan Australia diprediksi akan menjadi salah satu pertandingan terberat bagi Indonesia di babak kualifikasi ini. Australia, yang memiliki tradisi kuat di sepak bola Asia, merupakan tim dengan kekuatan fisik dan taktik yang disiplin. Menghadapi tim dengan karakteristik seperti ini, Shin Tae-yong dan tim pelatih telah melakukan berbagai persiapan matang, termasuk pemilihan pemain yang tepat untuk meredam kekuatan lawan. Dalam konferensi pers jelang pertandingan, Shin Tae-yong menegaskan bahwa timnya telah mempersiapkan strategi yang detail untuk menghadapi Australia. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah lini pertahanan. Disinilah peran Mees Hilgers akan sangat diandalkan. Kami tahu Australia adalah tim kuat dengan banyak pemain berpengalaman, tetapi kami telah mempersiapkan taktik yang matang. Mees Hilgers akan menjadi bagian penting dari pertahanan kami. Dia memiliki kualitas yang sangat dibutuhkan dalam pertandingan krusial seperti ini, ujar Shin Tae-yong. Australia, yang saat ini menempati peringkat teratas di grup A kualifikasi, datang ke Jakarta dengan modal kepercayaan diri tinggi. Diperkuat oleh sejumlah pemain bintang yang bermain di liga-liga Eropa, seperti Matteo Leckie dan Harry Soutar, tim asuhan Graham Arnold diprediksi akan mengandalkan permainan fisik dan umpan-umpan panjang yang menjadi ciri khas mereka. Hilgers, dengan postur tubuhnya yang ideal dan pengalaman bermain di Liga Eropa, akan sangat diandalkan untuk menjaga para penyerang Australia. Dalam beberapa sesi latihan terakhir, Hilgers terlihat aktif dalam latihan pertahanan zona, di mana ia berperan penting dalam memutus serangan dan mengorganisir rekan-rekannya di lini belakang. Kolaborasinya dengan bek-bek lain seperti Kelvin Verdong dan Tom Haye diprediksi akan menjadi benteng pertahanan tangguh yang sulit ditembus oleh Australia. Kualifikasi Piala Dunia 2026 merupakan kesempatan besar bagi timnas Indonesia untuk mencatatkan sejarah baru.
Setelah berhasil lolos dari round 2, Indonesia kini berjuang di fase yang lebih sulit, menghadapi lawan-lawan berat seperti Australia, Uzbekistan, dan Irak. Meskipun tantangan di round 3 ini sangat besar, Shin Tae-yong tetap optimis bahwa Indonesia bisa memberikan kejutan dan bersaing untuk lolos ke Piala Dunia. Penampilan apik Indonesia dalam beberapa laga terakhir memberikan sinyal positif bagi para pendukung. Pada laga sebelumnya di babak kualifikasi, Timnas Garuda mampu menahan imbang 1-1 di kandang lawan, sebuah pencapaian yang meningkatkan kepercayaan diri skuad. Dengan kembalinya beberapa pemain kunci seperti Mees Hilgers dan penampilan cemerlang para pemain naturalisasi lainnya, Indonesia memiliki potensi untuk memberikan perlawanan sengit kepada Australia. Kami harus bermain disiplin, tidak memberikan ruang bagi Australia untuk bermain nyaman. Setiap pemain harus fokus selama 90 menit, dan kami percaya Mees Hilgers dan seluruh pemain belakang akan menjalankan tugasnya dengan baik, ujar Shin Tae-yong. Laga ini diprediksi akan menjadi pertandingan dengan atmosfer luar biasa, karena dukungan penuh dari supporter Indonesia yang akan memadati Stadion Gelora Bung Karno. Dukungan langsung dari tribun seringkali menjadi kekuatan tambahan bagi Timnas Indonesia, yang dikenal selalu tampil lebih bersemangat ketika bermain di kandang. Mees Hilgers, yang sebelumnya sempat mengungkapkan kegembiraannya bisa membela Indonesia, menyatakan bahwa bermain di depan puluhan ribu supporter di GBK adalah pengalaman yang sangat istimewa baginya. Supporter Indonesia luar biasa. Atmosfer di stadion selalu membuat saya merasa bersemangat, dan kami akan memberikan yang terbaik di pertandingan nanti, ungkap Hilgers dengan antusias. Dengan formasi terbaik yang disiapkan oleh Shin Tae-yong dan kehadiran Mees Hilgers di lini belakang, Indonesia siap menghadapi tantangan besar melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini akan menjadi ujian nyata bagi Timnas Garuda, namun dengan semangat juang dan dukungan supporter yang luar biasa, Indonesia berpeluang memberikan kejutan. Keberhasilan mempertahankan pertahanan yang solid dan bermain dengan taktik disiplin akan menjadi kunci sukses dalam laga krusial ini. Erick Thohir pantau langsung latihan perdana fisik Timnas Indonesia. Mees Hilgers sudah bergabung latihan jelang laga kontra Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Persiapan Timnas Indonesia menghadapi laga penting melawan Australia dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 kian intensif. Pada hari ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, terlihat hadir langsung memantau latihan perdana fisik Timnas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Latihan ini menjadi bagian dari persiapan penting skuad Garuda menjelang laga kontra Australia yang dijadwalkan berlangsung pada 10 September 2024 di tempat yang sama. Erick Thohir, yang dikenal aktif terlibat dalam perkembangan sepak bola nasional, tampak serius mengikuti jalannya latihan sambil berinteraksi dengan tim pelatih dan pemain. Kehadirannya memberikan sinyal pentingnya pertandingan ini bagi Indonesia, terutama dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Australia, yang memiliki reputasi sebagai tim tangguh di kawasan Asia Pasifik, menjadi tantangan besar bagi Timnas Indonesia yang ingin menunjukkan perkembangan signifikan di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Selain itu, latihan ini juga menjadi momen istimewa dengan bergabungnya Mees Hilgers, pemain bertahan berdarah Belanda Indonesia yang sedang menyiapkan proses naturalisasinya. Kehadiran Hilgers diharapkan dapat memperkuat lini belakang Timnas Indonesia yang akan menghadapi tim kuat seperti Australia. Mees Hilgers, yang saat ini bermain untuk FC Twente di Eredivisie, langsung bergabung dalam latihan bersama rekan-rekan barunya. Pemain berusia 22 tahun ini menjalani sesi latihan fisik dan langsung diperkenalkan kepada seluruh skuad Timnas Indonesia. Dalam latihan perdananya, Hilgers tampak antusias dan beradaptasi dengan cepat meskipun baru pertama kali merasakan atmosfer latihan bersama Timnas Indonesia. Hilgers, yang dikenal sebagai bek tengah tangguh dengan kemampuan membaca permainan yang baik, diharapkan dapat menjadi elemen kunci dalam menghadapi serangan Australia yang terkenal agresif dan mengandalkan fisik. Pelatih Shin Tae-yong pun mengungkapkan harapannya terhadap Hilgers. "Kami sangat senang Mees bisa segera bergabung.
Dia memiliki potensi besar untuk memperkuat pertahanan kami, dan kami yakin dia bisa beradaptasi dengan cepat dengan gaya permainan tim ini, ungkap Shin Tae-yong saat ditemui usai latihan. Selain kemampuan fisiknya, Hilgers juga diharapkan dapat membawa pengaruh positif dari pengalamannya bermain di Eropa, terutama dalam menghadapi lawan-lawan yang bermain dengan tempo cepat seperti Australia. Saya senang akhirnya bisa bergabung dengan tim ini. Saya akan memberikan yang terbaik di setiap latihan dan pertandingan. Pertandingan melawan Australia akan menjadi tantangan besar, tapi saya siap membantu tim meraih hasil terbaik, ujar Hilgers. Erick Thohir terlihat bersemangat saat menyaksikan jalannya latihan fisik. Ia berinteraksi langsung dengan para pemain, memberikan motivasi, dan memastikan bahwa timnas berada di jalur yang tepat dalam mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penting ini. Thohir mengakui bahwa pertandingan melawan Australia akan menjadi ujian besar bagi timnas Indonesia, tetapi ia juga optimis dengan kesiapan tim. Kita tahu pertandingan melawan Australia tidak akan mudah. Mereka adalah tim yang kuat, tetapi kita harus percaya pada kemampuan kita sendiri. Tim ini sudah bekerja keras, dan dengan persiapan yang baik, kita bisa memberikan perlawanan yang maksimal, ujar Erick Thohir saat memberikan keterangan kepada media. Erick juga menyampaikan pentingnya pertandingan ini dalam konteks kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, target besar Indonesia adalah bisa bersaing di level tertinggi sepak bola dunia, dan untuk itu, setiap pertandingan harus dijalani dengan semangat dan fokus penuh. Ini adalah kesempatan besar bagi sepak bola Indonesia. Kita semua tahu bahwa lolos ke Piala Dunia adalah impian seluruh bangsa, dan kita harus melangkah dengan keyakinan bahwa kita bisa mencapainya, tambahnya. Sesi latihan yang dipantau langsung oleh Erick Thohir ini berfokus pada peningkatan kebugaran fisik para pemain, yang sangat krusial mengingat Australia dikenal sebagai tim dengan stamina dan kekuatan fisik yang mumpuni. Para pemain tampak menjalani latihan intensitas tinggi, dengan program yang difokuskan pada daya tahan, kecepatan, dan kekuatan fisik. Pelatih Shin Tae-yong menekankan bahwa selain fisik, taktik juga menjadi perhatian utama dalam persiapan menghadapi Australia. Fisik mereka sangat kuat, tapi kami juga akan mengasah taktik kami untuk bisa mengimbangi permainan mereka. Kami akan mencoba memaksimalkan kekuatan kami dan mengeksploitasi kelemahan mereka, ujar Shin Tae-yong. Indonesia akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior dalam menghadapi Australia. Pemain-pemain kunci seperti Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman, dan Pratama Arhan diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal dalam laga nanti. Selain itu, kehadiran pemain naturalisasi seperti Mees Hilgers dan Jordi Amat di lini belakang juga akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan. Pertandingan melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno diprediksi akan dihadiri oleh puluhan ribu supporter yang siap memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia. Erick Thohir juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan moral kepada para pemain. Kehadiran supporter di stadion akan memberikan energi tambahan bagi para pemain. Kita butuh dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia untuk memenangkan pertandingan ini, kata Erick. Pertandingan ini tidak hanya penting dalam konteks kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi momentum bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan perkembangan mereka di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong. Setelah beberapa tahun berproses, Indonesia diharapkan bisa menjadi salah satu kekuatan sepak bola di Asia. Dengan persiapan yang matang dan kehadiran pemain-pemain kunci seperti Mees Hilgers, timnas Indonesia diharapkan bisa tampil maksimal melawan Australia. Semua mata akan tertuju pada pertandingan yang akan digelar pada 10 September 2024, yang menjadi penentu langkah Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia. Dengan optimisme yang tinggi dan dukungan penuh dari PSSI serta masyarakat Indonesia, skuad Garuda siap menorehkan sejarah baru di kancah sepak bola internasional. Kesempatan emas terbuka lebar, permintaan terbuka dari Shin Tae-yong dan Erick Thohir untuk Elkan Bagot. Jangan diam, silahkan buka suara. Jelang laga penting kontra Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia menghadapi sorotan tajam terkait absennya salah satu bek potensial mereka, Elkan Bagot.
Untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, Elkan Bagot tidak dipanggil ke skuad timnas, sebuah keputusan yang menimbulkan banyak tanda tanya. Pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah secara terbuka meminta sang pemain untuk angkat bicara mengenai situasi yang mengelilinginya. Shin Tae-yong, yang dikenal sebagai pelatih tegas dengan komitmen kuat untuk membangun mental juang pemain, menegaskan pentingnya Elkan Bagot memberikan penjelasan publik terkait ketidakhadirannya. Dalam sebuah wawancara dengan awak media di lapangan A, Senayan, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024, Shin menyampaikan harapannya agar Elkan Bagot bersedia menjelaskan alasannya tidak terlibat lagi dalam panggilan timnas. Ini adalah hal yang sangat sensitif untuk dibahas, ujar Shin Tae-yong, seperti dikutip dari kanal YouTube PSSI TV. Mungkin lebih baik Elkan yang berbicara langsung dari dirinya. Itu lebih masuk akal. Permintaan ini muncul di tengah spekulasi publik dan media, mengingat absennya Elkan secara berulang kali dari skuad Merah Putih. Selama ini, hanya pihak Shin Tae-yong dan Erick Thohir yang memberikan pernyataan, sementara Elkan Bagot memilih diam. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, Elkan terlihat membatasi akses publik terhadap akun media sosialnya, yang semakin memicu pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Shin Tae-yong menambahkan bahwa sebagai pelatih, ia memiliki wewenang dalam pemanggilan pemain. Namun, menurutnya, seorang pemain timnas harus menyadari tanggung jawab besar yang melekat pada posisi tersebut, terutama dalam hal ekspektasi supporter. Saya berpikir, meskipun Elkan bukan warga negara asli Indonesia, tetapi jika ia ingin mengenakan lambang Garuda di dada, ia harus benar-benar bertanggung jawab dan tidak boleh mengecewakan masyarakat dan supporter, kata Shin tegas. Hal ini menyoroti pandangan Shin Tae-yong tentang pentingnya komitmen penuh dari setiap pemain timnas, apalagi di saat timnas Indonesia sedang berjuang di level internasional dengan dukungan besar dari para penggemarnya. Publik sepak bola Indonesia tentu tidak ingin melihat kekecewaan muncul dari ketidakhadiran pemain bintang tanpa penjelasan yang jelas. Sejalan dengan pernyataan Shin Tae-yong, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, turut memberikan pandangannya terkait situasi ini. Dalam kesempatan wawancara di Ayana Mid Plaza, Jakarta Pusat, Jumat, 6 September 2024, Erick Thohir meminta agar Elkan Bagot membuka diri dan mengesampingkan ego demi kepentingan bersama. Ya, kembali dari kedua belah pihak, tentu Elkan mesti membuka diri, kata Erick Thohir. Saya lihat Elkan pemain potensial untuk Indonesia, tetapi tim nasional itu soal permainan tim, bukan individu. Erick Thohir, yang dikenal sebagai sosok yang peduli dengan masa depan sepak bola nasional, menegaskan bahwa potensi besar Elkan Bagot untuk berprestasi bersama timnas Indonesia harus diimbangi dengan komitmen pribadi. Ia menyarankan agar Elkan mencari kecocokan dengan visi serta misi Shin Tae-yong, dan berusaha mengatasi perbedaan yang mungkin ada di antara mereka. Elkan sendiri mesti punya komitmen, tambahnya. Jika ingin membangun timnas, saya yakin kesempatan Elkan untuk berprestasi bersama timnas Indonesia jauh lebih besar daripada bergabung dengan timnas negara lain. Erick juga menegaskan bahwa ada nilai lebih ketika Elkan memilih untuk membela Indonesia. Ada value tersendiri bergabung dengan timnas Indonesia. Mungkin Elkan juga perlu memikirkannya. Kita cari kecocokan. Tidak usah saling mementingkan ego, lanjutnya. Absennya Elkan Bagot menjelang laga melawan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tentunya menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Sebagai salah satu bek muda bertalenta, Elkan diharapkan bisa menjadi benteng kokoh di lini belakang skuad Garuda. Namun, tanpa kehadirannya, Shin Tae-yong harus memutar otak untuk mengatur formasi dan strategi yang dapat menahan gempuran dari tim kuat seperti Australia. Kendati demikian, kesempatan bagi Elkan Bagot untuk kembali ke timnas masih terbuka lebar. Baik Shin Tae-yong maupun Erick Thohir sama-sama menunjukkan sikap yang ingin menjaga hubungan baik dengan sang pemain, asalkan Elkan bersedia untuk membuka diri dan menjelaskan posisinya. Dengan komunikasi yang baik, diharapkan masalah ini dapat segera terselesaikan dan Elkan kembali menjadi bagian penting dari perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Kini, publik sepak bola Indonesia menantikan respons dari Elkan Bagot. Apakah ia akan menjawab permintaan dari Shin Tae-yong dan Erick Thohir? Atau, apakah ada alasan yang lebih dalam yang membuatnya absen dari panggilan timnas? Hanya waktu yang bisa menjawab.
Namun satu hal yang pasti, harapan besar masih ada untuk Elkan Bagot berkontribusi dalam perjalanan timnas Indonesia menuju panggung dunia. Elkan Bagot didesak Erick Thohir untuk minta maaf ke Shin Tae-yong jelang laga kontra Australia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjelang laga penting tim nasional Indonesia melawan Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kabar mengejutkan datang dari kubu tim Garuda. Elkan Bagot, bek andalan yang menjadi salah satu pilar di lini pertahanan tim asuhan Shin Tae-yong, dikabarkan sedang menghadapi teguran keras dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick mendesak Bagot untuk segera meminta maaf kepada pelatih kepala, Shin Tae-yong, terkait insiden yang terjadi dalam panggilan timnas yang diabaikan oleh Elkan Bagot. Ketegangan ini berawal dari Bagot yang dikabarkan mengabaikan panggilan dari pelatih Shin Tae-yong, sebuah tindakan yang dianggap mengecewakan oleh banyak pihak, termasuk sang pelatih. Insiden tersebut sempat memicu perdebatan di kalangan supporter dan pengamat sepak bola, mengingat Bagot adalah salah satu pemain muda yang memiliki potensi besar untuk mengangkat prestasi timnas. Shin Tae-yong saat ini tengah fokus dalam sesi latihan menjelang pertandingan penting melawan Australia. Shin Tae-yong, yang dikenal sebagai pelatih disiplin dan tegas, dikabarkan memberikan arahan keras kepada beberapa pemain yang selalu dianggap sebagai pelatih yang sangat menjunjung kedisiplinan yang tinggi. Erick Thohir, yang mendengar kabar tentang perselisihan ini, tidak tinggal diam. Sebagai Ketua Umum PSSI, Erick merasa perlu turun tangan untuk menjaga keharmonisan tim, terlebih saat Indonesia menghadapi tantangan berat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga kontra Australia dianggap sebagai salah satu ujian terberat bagi skuad Garuda, dan setiap masalah internal bisa memengaruhi persiapan serta fokus pemain. Oleh karena itu, Erick mendesak Bagot untuk segera meminta maaf kepada Shin Tae-yong dan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Tidak ada ruang untuk perpecahan di tim ini, apalagi ketika kita sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi pertandingan penting. Semua pemain harus menghormati pelatih dan rekan-rekan timnya. Elkan adalah pemain muda berbakat, tapi dia juga harus menunjukkan sikap profesional. Saya sudah bicara dengannya dan meminta dia untuk segera meminta maaf dan menyelesaikan masalah ini dengan pelatih, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers terbaru di Jakarta. Bagot, yang berusia 21 tahun, merupakan salah satu bek muda yang digadang-gadang sebagai masa depan lini belakang Indonesia. Meski belum lama membela tim nasional senior, ia telah menunjukkan potensi besar dengan penampilan impresif di sejumlah laga penting. Kehadirannya di jantung pertahanan menjadi krusial, terutama dalam menghadapi tim-tim besar seperti Australia yang dikenal memiliki pemain-pemain dengan postur dan kekuatan fisik yang tangguh. Namun, insiden ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bagot dalam menjaga kedisiplinan dan keharmonisan di dalam tim. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang telah melatih Indonesia sejak 2019, dikenal dengan pendekatan taktis dan etos kerja yang tinggi. Ia selalu menekankan pentingnya kerja sama tim dan kedisiplinan di setiap kesempatan. Sikap tegasnya terhadap para pemain, termasuk bintang-bintang muda seperti Bagot, dianggap sebagai salah satu kunci dalam meningkatkan performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Jelang laga kontra Australia, atmosfer di dalam tim tentu menjadi perhatian utama. Kemenangan atas tim besar seperti Australia bisa membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk melaju ke putaran selanjutnya dan menjaga mimpi menuju Piala Dunia 2026 tetap hidup. Namun, segala permasalahan internal harus diselesaikan terlebih dahulu agar tim dapat tampil maksimal di lapangan. Menurut informasi yang beredar, Bagot dikabarkan sudah mulai melunak dan siap untuk melakukan pendekatan dengan pelatih Shin Tae-yong. Meski demikian, semua pihak berharap masalah ini segera selesai agar tidak mengganggu persiapan tim. Shin Tae-yong sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden ini, tetapi staf pelatih menyebut bahwa fokus mereka saat ini adalah mempersiapkan strategi terbaik untuk menghadapi Australia. Pertandingan melawan Australia akan berlangsung pada 10 September 2024, dan Indonesia diharapkan bisa menampilkan performa terbaiknya. Dengan komposisi pemain yang semakin solid dan pengalaman yang bertambah di bawah asuhan Shin Tae-yong,
Harapan besar disematkan kepada skuad Garuda untuk bisa bersaing di level tertinggi. Namun, insiden seperti ini menunjukkan bahwa perjalanan menuju kesuksesan di kancah internasional tidak selalu mulus dan penuh tantangan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kini, seluruh mata tertuju pada Bagot dan Shin Tae-yong. Apakah mereka bisa menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin dan kembali bersatu untuk membawa Indonesia meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia? Satu hal yang pasti, persatuan dan disiplin tim menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan besar yang ada di depan mata.